Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di Doli Channel. Sekarang kita ditemenin sama Lion guys. Halo guys, jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys. Oke guys, karena banyak yang nanyain di inbox saya gimana caranya membuat kucing menjadi gendut gitu ya. Buat teman-teman yang ngikutin video saya sebelumnya ya, beberapa bulan yang lalu, si Lion ini kurus banget ya. Kurus banget gitu kan, karena dia sakit lama kemarin itu kan, sakit kalisia lama gitu ya. Dan sekarang alhamdulillah dia udah gendut guys. Dan saya nggak ngasih makanan-makanan yang terlalu mahal juga begitu ya. Seperti teman-teman tahu, saya selalu pakai makanan-makanan yang harganya miring sekarang ya, biasa aja begitu ya. Makanan murah lah istilahnya begitu ya. Nah, gimana tips cara membuat kucing kurus menjadi gendut versi saya pribadi? Mungkin akan berbeda dengan cara kalian, ya sah-sah aja ya, nggak perlu kita perdebatkan begitu ya. Oke, langsung aja ke tips pertamanya. Kalau saya pribadi, untuk membuat kucing kurus menjadi gendut itu saya memberikan makanan dengan protein dan lemak yang tinggi guys. Bisa didapetin dari dry food ataupun dari wet food begitu ya, atau makanan-makanan yang olahan sendiri gitu ya, bebas ya. Tapi protein yang tinggi juga harus disesuaikan dengan umur kucing ya gitu ya. Kalau kucing udah terlalu tua juga nggak bagus terlalu lama mengkonsumsi protein yang terlalu tinggi, karena protein yang terlalu tinggi untuk kucing yang udah tua atau kucing dewasa terlebih jantan gitu, protein ini bisa mengendap dan memicu terjadinya penyakit flu ya. Tapi kalau lemak sendiri relatif aman lah, untuk food nggak ada begitu ya. Cuman kalau kebanyakan juga berlebihan juga terlalu lama begitu makan lemak yang tinggi bisa kolesterol juga mungkin kucingnya ya, atau mungkin bisa obesitas ya. Nah, buat teman-teman yang pakai dry food bisa lihat di nilai nutrisinya seperti ini. Untuk protein itu kalau misalkan 30% itu cukup tinggi menurut saya gitu ya. Dan untuk lemak 9-10% sampai 11% itu cukup tinggi gitu ya. Dan buat teman-teman yang mau ngasih makanan yang wet food atau makanan yang alami, olahan sendiri, atau kasih makanan utuh seperti ayam, daging, dan ikan utuh, itu juga lebih bagus sebenarnya gitu, lebih cepat guys. Kalau saya pribadi cara pemberiannya saya kasih ayam, ikan, atau daging itu yang matang ya, nggak pernah saya kasih mentah. Buat teman-teman yang mau ngasih yang mentah juga nggak apa-apa, asal pastikan ini yang steril gitu ya, yang higienis gitu ya, atau ikan-ikan yang memang khusus kayak salmon yang begitu kan, ada yang khusus untuk kucing yang bisa dimakan mentah, raw food begitu ya. Jadi jangan sembarangan ngasih, misalkan beli ayam di pasar gitu, takutnya gitu ya malah diare, malah mencret, malah kena bakteri yang tadinya pengen bikin gendut malah jadi makin kurus ya. Ini balik lagi kebiasaan, ada kucing-kucing yang udah terbiasa makan yang mentah itu nggak masalah begitu ya. Terus yang kedua, untuk versi murahnya kita bisa memberikan kuning telur secara rutin. Nah, buat yang ngikutin mungkin waktu saya treatment si Lion sakit kemarin itu, dia kurus kan, saya setiap hari ngasih dia kuning telur sehari 2 kali ya. Tapi saya nggak pernah ngasih kuning telur yang mentah, dan hanya kuningnya aja, saya nggak ngasih putihnya, karena seperti yang udah saya jelasin di video soal telur ya, silahkan disimak di sini ya. Putih telur itu bisa membuat kucing ini kekurangan vitamin B. Untuk penjelasannya simak aja langsung di video yang ini ya. Cukup kasih sehari 2 kali aja ya, sekali ngasih 1 butir aja atau 2 butir juga nggak apa-apa begitu ya. Telur ayam, bebek juga bagus gitu ya. Jadi kasihnya rutin dulu tiap hari, bener-bener tiap hari gitu ya. Tapi nanti kalau udah gendut nih, udah sesuai badannya, udah proporsional lah, nggak perlu bikin jadi gendut obesitas juga ya. Nanti kalau obesitas itu banyak penyakit lain yang datang gitu ya. Berat badannya udah proporsional gitu ya, udah ada isi gitu ya, nggak kurus nggak ceking lagi, ya udah stop gitu ya. Tinggal kasih sekali-sekali aja lagi. Kalau saya begitu sih, balik ke dry food biasa begitu ya. Terus yang ketiga, memberikan vitamin-vitamin penambah nafsu makan. Jangan pakai obat-obatan yang instan begitu ya, itu bahaya justru guys gitu ya. Kayak obat-obatan untuk penggemuk ayam begitu ya, itu bahaya, jangan ya gitu. Nah, kalau saya pribadi saya masih pakai Maxpal Super Serum ini guys, untuk menambah nafsu makan kucing saya dan membuat kucing saya lebih sehat begitu ya. Karena Maxpal Super Serum ini adalah serum ajaib yang berisikan berbagai macam vitamin, protein yang tinggi, dan juga mineral-mineral lain yang dibutuhkan kucing. Jadi kalau udah pakai Maxpal Super Serum ini, kita nggak perlu lagi beli banyak vitamin, nggak perlu lagi beli banyak nutrisi lain tambahannya. Cukup pakai Maxpal Super Serum ini aja. Bisa dicampur dengan makanan, bisa juga langsung aja ke mulutnya disemprot ya. Bismillah. Nah, itu ya, cukup 1 kali semprot aja ya, 1 pencet aja. Karena Maxpal Super Serum ini bisa mengatasi semua masalah nabul hanya dengan 1 kali pencet aja guys. Khasiatnya banyak banget, bisa untuk menambah nafsu makan. Jadi kalau misalkan nafsu makannya bertambah kan otomatis akan membuat kucingnya lebih gendut nantinya. Terus juga bisa untuk menambah energi, membuat kucingnya lebih lincah, lebih ceria, nggak lemes begitu ya. Bagus untuk kesehatan bulu dan kulit. Nah, bulu lainnya lumayan bagus loh guys. Tuh, ekornya udah gede tuh. Juga bagus untuk mempercepat kesembuhan bagi kucing yang sakit, untuk mengatasi kerontokan pada bulu kucing, bagus untuk mengurangi stresnya kucing, bisa juga membuat bulu kucing lebih indah dan berkilau gitu, lebih sehat begitu ya. Bagus juga untuk kucing yang menyusui. Yang nggak kalah penting lagi, Maxpal Super Serum ini dia bisa untuk menjaga daya tahan tubuh kucing, bisa meningkatkan imun kucing biar kucing nggak gampang sakit. Ya kalau misalkan kucing udah kurus tuh sakit-sakitan ya makin kurus ya. Jadi kalau kita udah pakai Maxpal Super Serum ini, kita nggak perlu lagi beli banyak vitamin ya. Karena Maxpal Super Serum ini memang diracik khusus untuk para smart pet lovers guys. Jadi kalau kalian mau jadi smart pet lovers, kalian harus pakai Maxpal ya. Maxpal hanya untuk smart pet lovers. Untuk link pembelian nanti saya taruh di deskripsi dan di komen yang saya pin ya. Oke, Lionnya udah mau main guys, dia udah nggak mau lagi diajak konten.
Dah main sana. Nah itu tadi informasi soal tips membuat kucing menjadi lebih gendut atau membuat kucing kurus menjadi gendut ya guys ya. Tapi perlu diingat, gendut bukan berarti sehat. Jadi nggak semua gendut itu sehat. Jadi jangan membuat kucing ini menjadi obesitas atau gendutnya itu gendut instan pakai obat-obatan atau suntikan-suntikan yang bikin instan gitu, itu nggak sehat guys ya. Bahaya ya, jangan ya. Dan perlu diingat lagi bahwa kucing sering makan bukan berarti kucing ini akan langsung gendut secara instan. Jadi nggak perlu juga kita jor-joran memberikan kucing ini terus-terusan makan. Biasa kita ngasih makan yang lain sehari 2 kali. Nah kalau misalkan untuk kucing yang kasusnya memang kurus gitu ya, kita bisa nambah jam makannya aja. Tambah jam makannya bisa jadi 3 kali atau 4 kali sehari, tapi dengan porsi yang dikurangin. Jadi lebih sering tapi lebih sedikit gitu porsinya. Karena kalau misalkan kucing ini terlalu banyak juga makan dan terlalu sering juga makan dalam volume yang banyak, yang terjadi justru nanti pencernaannya jadi bermasalah. Itu membuat kucing ini malah jadi mencret-mencret terus. Pupnya nggak akan bener, jadi percuma. Jadi kayak dia makan boker, dan ujung-ujungnya nggak jadi daging, justru kucingnya akan menjadi kurus guys dengan begitu ya. Dan yang terakhir pesan dari saya, pastikan juga bahwa kucing ini sehat dan bebas cacing ya. Karena misalkan kalau kucing ini juga ada penyakit juga susah, walaupun kita udah kasih makan banyak, kasih banyak vitamin untuk penambah nafsu makan atau untuk bikin dia lebih gendut juga susah ya. Ujung-ujungnya nggak ada pengaruhnya, apalagi kalau kucing ini cacingan. Jadi pastikan dulu kita udah memberikan kucing ini obat cacing ya, karena cacing itu kan parasit, dia akan menyerap nutrisi-nutrisi dari makanan si kucing. Ya ujung-ujungnya kucingnya nanti akan mencret, muntah, akhirnya jadi kurus gitu ya, bukannya jadi gendut. Jadi pastikan dulu kucing ini nggak cacingan ya, kasih obat cacing juga buat kucing yang kurus gitu ya. Jangan langsung mendiagnosa bahwa kucing ini kayak misalkan, wah kucing ini sakit atau apa gitu, parno, virus apa segala macam, nggak perlu. Kalau lihat kucing kurus sebaiknya coba kasih obat cacing dulu kalau memang dalam bulan ini belum kasih obat cacing. Kalau saya sih kasih Drontal seperti biasa untuk kucing dewasa gitu ya, kasih Drontal aja gitu ya, itu paling ampuh saya gitu ya. Oke guys, itu tadi informasinya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditambahkan, atau kalian mau berbagi pengalaman soal membuat kucing menjadi lebih gendut, silahkan coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan ya. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye guys.